Ya, oke teman-teman, jumpa lagi bersama Nathan Satu Motor. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pembobokan knalpot pada motor Yamaha RX King ya. Nah, dan di sini untuk knalpot sebelumnya ini masih standar, cuman waktu dulu itu pernah minta dibuatkan saringan untuk dirubah standar tapi agak sedikit garing. Dan sekarang si customer ini minta dibobok ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa prosesnya kita simak dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan langkah pertama saya lakukan untuk pelepasan knalpot di sini ya. Ini sebenarnya knalpot ini agak lumayan panas sebenarnya teman-teman, tapi ya biar kita nggak terlalu lama, jadi langsung kita kerjakan ya, biar cepat selesai, sat-set gitu teman-teman. Dan di sini knalpotnya emang ya itulah agak sedikit macetnya, saya untuk melepasnya itu agak sedikit susah ya. Nah, dan langkah pertama kita coba ini ya, kita lihat untuk saringan sebelumnya ini yang pernah saya rubah, ini saringan sebelumnya ini. Ini dari saringan standar dan sekat-sekat dalam itu masih ada ya teman-teman, masih standar. Cuman saya rubah saringannya. Nah, kurang lebih saringannya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, seperti itulah. Oke, dan untuk pembobokan di sini saya tidak melakukan pemotongan ya. Saya maunya tidak potong di tengah, tapi saya belah dari samping biar dari luar masih terlihat seperti standar, namun sudah bobokan ya, sama seperti beban seperti itu teman-teman. Nah, dan kenapa saya pakai gergaji besi untuk di bagian ini ya, pemotongan sampingnya itu? Maksudnya enggak langsung pakai gerenda ya. Ya karena kalau pakai gergaji besi kan dia cuman diameter 0, berapa mili, jadinya enggak terlalu lebar. Untuk nanti pengelasan selanjutnya ya teman-teman. Sebenarnya lebih simpel kalau pakai gerenda sebenarnya. Karena kalau pakai gerenda itu ya cepat. Cuman kan gerenda kan 1 mili, 1 milian lah kurang lebih tebal mata gerenda itu yang paling tipis kan. Nanti waktu kita pengelasan nanti rongganya itu terlalu lebar teman-teman. Karena di sini saya menggunakan las listrik, jadi kalau terlalu lebar nanti cepat bolong. Dan untuk dari segi lurusnya seperti ini saya menggunakan gerinda ya. Soalnya kalau pakai garis besi kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi ya saya menggunakan gerinda saja untuk proses pembelahannya. Dan di sini nih kita tahap selanjutnya kita ini ya teman-teman, kita lepas sekatnya. Sekat di nomor 2 dari belakang itu yang terakhir itu jangan kita lepas ya teman-teman, karena kita nanti kan pasang corong juga, jadi kita lepas sekatnya. Ini lumayan agak sulit ini pelepasan sekatnya teman-teman. Saya agak bolak-balik untuk pelepasan sekatnya karena ini memang sedikit sulit ya. Biasanya tidak sesulit ini untuk pelepasan sekatnya. Dan itu sudah terlepas satu, dan untuk sekat yang di bagian depan ini lumayan sulit, jadi daripada saya paksa nanti malah las-lasan yang bagian luar itu ikut ke bawah atau bisa sobek juga untuk di bagian luarnya. Jadi saya cari aman, saya lakukan pelepasan sekat ini menggunakan las ya. Yang penting sekat di bagian dalam ini hilang ya teman-teman, daripada main paksa nanti malahan merusak yang untuk di bagian luar, kan malah jadi jelek ya knalpotnya. Jadi kita cari aman saja untuk di tahap ini.
Dan untuk teman-teman usahakan ini ya agak sedikit safety ya, jangan meniru seperti saya yang tidak menggunakan sarung tangan atau pengaman lainnya. Ini kalau ini bentuknya seperti ini ya, seperti mainan apa itu, ledakan di apa anak-anak kecil itu, kalau di tempat saya namanya kayak elong itu kan, berapi-api. Nah, setelah semua terlepas, dan ini yang sekat tadi yang bisa dilepas tadi ya cuma satu, ini saya ini ya, kita lanjut untuk proses pemasangan corong ya. Jadi untuk corongnya kita masukkan di situ, dan untuk saringan ini saringan yang ini customer sendiri yang beli kemarin, dan kita coba seperti apa hasil corong seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya biasanya kalau saya untuk pembobokan saya buatkan sendiri untuk di bagian ini ya, bagian saringannya. Jadi bisa saya sesuaikan, tapi ini karena ini permintaan dan juga si customer sudah terlanjur beli ya, kita manfaatin barang yang sudah ada ya teman-teman. Di tahap ini kita harus benar-benar pasin ya. Kita rapatkan dan dipreskan ya. Dan sebelum kita melakukan pengelasan, usahakan kita pasang dulu untuk di saringannya, biar nanti waktu setelah kita las, kita masukkan saringannya itu benar-benar pas ya. Kalau kita tidak press dulu dengan si saringan itu sendiri, nanti bisa-bisa malahan nggak lurus untuk saringannya setelah kita las di bagian corongnya ya. Jadi kita harus ini ya, step by stepnya kita harus benar-benar perhatikan ya. Jangan sampai nanti sudah kita las, giliran kita pasang saringannya itu susah teman-teman. Nah, itu yang agak ini ya, agak gimana nantinya. Dan untuk proses pengelasan kita ini ya, kita lakukan ini. Setelah kita las pertama kan agak sedikit mengganggu, sebelum kita tutup penutup yang kita buat tadi, kita ratakan dulu ya, sedikit rapikan lah biar tidak terlalu tidak terlalu timbul lah rasanya. Jadi kita rapikan dulu, karena ini bahannya ini tipis, tidak terlalu tebal ya, apalagi saya menggunakan las listrik, jadi harus
pelan-pelan ya untuk pengelasannya. Sebenarnya kalau untuk pembobokan knalpot ini enaknya pakai ini ya, pakai las karbit ya. Nah, dari sini mata gerinda saya pecah teman-teman, ternyata untung tidak mengenai. Nah, itulah makanya untuk teman-teman usahakan safety ya, jangan meniru saya, dianjurkan meniru seperti saya. Ya sebenarnya saya bukannya kebal teman-teman, tapi karena kadang ya riweuh saya mau pakai ini apa pengaman kadang ya juga lupa. Untuk teman-teman usahakan jangan sampai lupa ya, biar nggak berakibat fatal. Oke, jadi setelah terlas dengan rapi bagian itu, kita lanjut untuk proses penutupan teman-teman. Untuk di penutupan ini kita preskan dulu, kita paskan lah yang pastinya. Seakan benar-benar benar-benar press. Dan untuk langkah awal pengelasan ini kita jangan langsung las keliling, maksudnya langsung las kita lurus, jangan ya. Kita titik-titik dulu untuk di bagian sudut-sudut dan kita paskan. Setelah benar-benar pas, nanti baru kita lanjut untuk proses total pengelasan mengeliling ya teman-teman. Nah, oke, dan ini setelah selesai kita lanjut pemasangan ya teman-teman. Untuk video sebelum saya pasang tadi ternyata ini teman-teman, maaf ya, belum kerekam. Saya kira tadi sudah kerekam dan ternyata belum kerekam teman-teman. Dan ini saya lanjut untuk proses pemasangan ini ya. Pasang langsung, nanti kita tes seperti apa hasilnya teman-teman. Nah, dan untuk pemasangan knalpot sendiri ini sebelum kita kencangkan untuk di bagian ini baut 2 yang di bagian leher, kita usahakan kita paskan dulu untuk baut-baut yang lainnya ya. Seperti motor racking ini ada baut 12 di bawah dan juga 14 di belakang, itu kita usahakan kita paskan dulu dratnya ya. Jangan langsung kita kencangkan semua, kita paskan dulu baru kita nanti benar-benar kita kencangkan ya untuk di bagian depan, di bagian yang langsung menyatu dengan head, dan juga di bawah-bawahnya kita baru kita kencangkan supaya press untuk di bagian perpak knalpotnya dan juga tidak terjadi kebocoran teman-teman. Nah, oke, di sini setelah selesai kita langsung tes ya. Nah, dan kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman untuk pembobokan knalpot RE King standar. Ya, oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.